warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka di pagi menuju siang ya. Pagi menuju siang ini kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul untuk berbagi ilmu pemahaman dalam diri kita. Kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktunya untuk kita bisa berbagi pemahaman yang sudah saya dapatkan, supaya bisa semuanya bisa tersampaikan. Kita akan membicarakan tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sebelum kita kesini untuk mencairkan suasana ya, biar suasananya nyaman, saya punya tebak-tebakan sedikit ya biar tidak boring. Karena kemarin saya juga yakin khususnya di SD saya banyak yang menjadi panitia pemilihan kubu ya, sehingga mungkin capek dan sebagainya, biar matanya kan suasana. Coba Pak Harto lihat. Baju apa? Pak Henry. Ada kancing baju berarti keluarnya di dalam. Loh. Dimasukin ke. Ini jawabannya apa, Bu? Apa sudah Pak Harto? Nah yang kedua, buah apa yang suka bangun pagi? Buah apa ya? Buah apa ya? Buah apa? Tadi kan Pak Sarjo yang masuk dan yang keluar, sekarang tinggal. Benuk. Apa Pak Harto? Buah apa? Buah anggur, dianggurin nantinya. Langis. Apel. Nah, tepat ya Pak Iksan. Apel pagi. Terus terakhir ini biasanya Pak Harto yang itu, kucing apa yang sering disebut sama pacar? Apa ya? Kucing galon. Kucing galon. Level semuanya. Karena semua terkeseret ya. Pak Heru, kayaknya duduknya sudah berhadapan-hadapan. Pak Dede dengan Bu Iro, Ibu Tias dengan Ibu Risma. Pak Ihsan nggak ada temennya ya? Kayak Pak Ihsannya pindah sini dengan Pak Harto deh. Awas sering bulit ini Pak. Yang mungkin berharga bagi Anda di sekeliling Anda. Kemudian genggam erat. Jangan tahu. Ya. Alhamdulillah. Mangga Pak Haji. Rekan Anda akan berusaha mencoba merayu Anda. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan itu. Coba. Ayo. Pak Haji dengan Pak Harto. Ada hadapannya. Ya, coba. Satunya mencoba merayu. Ya, mencoba merayu dan berbagai cara. Kira-kira genggamannya itu bisa kebuka apa isinya? Isinya itu apa? Iya. Siap belum? Ya, kayaknya sudah siap ya. Jangan bawa Mas Arjo. Iya, kayaknya sudah siap. Pak Dede udah siap? Iya. Ibu Tias sama Ibu Risma. Satu lagi. Coba Coba. Dari gimana mesti ngaco? Ya. Coba selanjutnya Pak. Ya, apa itu? Dirayu Pak Harto, dirayu Pak Haji Julinya dirayu. Dirayu sih dia. Ya dirayu. Tangannya kita
dirayu. Terserah caranya di Terserah caranya gimana, kira-kira genggaman tangannya Pak Haji itu dirayu. Haji, iki apa? Itu tanda Bukan. Terus ya. Bisa. Terus Ya, sudah. Berarti tangannya itu Pak Hajinya bisa terbuka. Saking Pak Hajinya terlalu baik jadi cepat Terlalu baik. Iya, cepat membuka. Iya, itu terlalu baiknya tapi tetap terbuka. Padahal itunya intinya ya, dalam intinya itu Rayu. Ada yang layu, Pak. Ya karena Pak Arto kan tadi kan sampai kayak ingin tahu jadi kasihan juga sih. Kalau nggak buka-buka, ternyata isinya kunci. Alhamdulillah. Semangat. Nah, sekarang pengen tahu Pak Ibu Yasi dengan Pak Sajo. Iya. Kayaknya gimana gitu? Kira-kira Coba, dibuka. kira-kira tangannya Pak Harjo itu diam. Diam. Saya belum merayu dia udah ngasih kode. Oh, dibuka sih. Di tangannya ada apa di tangannya? Ini kalau udah begini udah bingung saya gitu. Untungnya buat saya nanti apa nih Pak mencinta? Pak udah buka dong ada apa isinya? Tuh saya dibaca tidak tega sama saya. Berarti yang kedua juga saking baiknya, jadi bisa terbuka. Kira-kira ada yang tertutup gitu, nggak mau. Ya. Dulu pada kan bakaran rayu. Ayo dirayu ya. Ayo. Dan yang tertutup itu merupakan satu arti. Kenapa gitu nanti akan ketemu itu pemahamannya. Coba bela ya, coba. Nah Ibu, berarti Bu Lisa sama Bu Ella, Ibu Lisanya ke Ibu Elanya nggak bisa rayu soalnya. Coba Pak Dede lah, satu lagi aja. Pak Dede. Buka sih. Ibu paling baik. Paling gila. Bukan aku. Ya. Kali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ini ada artinya, ya. Intinya kendalinya itu ada di hati kita, ada di pikiran kita dan di hati kita. Kenapa ada yang membuka, ada yang menutup? Mungkin punya alasan masing-masing ya. Karena dalam genggaman kita itu mempunyai prinsip. Kalau yang prinsipnya kuat, berarti genggaman tangannya itu tidak bisa terbuka. Walaupun dengan berbagai cara rayuan gombal seperti kemarin dipraktekkan dalam ilmu ya Pak Hato. Nah, itu tidak akan terbuka. Tapi kalau yang seperti tadi Pak Haji Juri dengan Pak Sarjo yang begitu saja setelah mendapatkan rayuan langsung dibuka, itu biasanya ya bukan tidak punya prinsip tapi saking lomanya. Kita sebagai seorang murid, sebagai seorang guru harus mengontrol murid kita, prinsip kita mau dibawa kemana murid kita ini ya dengan posisi kontrol tadi ya dengan prinsip kita itu kemudian bermanfaat. Kalau kita yang punya prinsip akan bermanfaat, akan efektif. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi karena prinsipnya kita kuat, itu akan membentuk satu karakter bagi diri siswa ya atau murid kita nanti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya tadi peragaan tadi bahwa seseorang itu punya kehendak, punya memaksa untuk berubah, untuk merubah dan untuk merubah seseorang. Jadi itu akan menentukan satu hasil dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya, bila kita ingin membuat kemajuan,
perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi posisi kita sebagai seorang guru, ya, untuk membuka pemahaman anak itu harus berbagai cara, ya. Tapi kita juga, ya, harus bisa mempunyai prinsip agar kita bisa membawa anak, menuntun, mendidik anak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya apa itu? Di sini ada stimulus respon, realita, ya, realita kebutuhan kita sama. Itu secara kasat mata bahwa kita mempunyai satu kebutuhan yang sama. Tapi sebenarnya itu tidak. Coba ibu bapak bayangkan di dalam satu kelas saja, ya. Apa itu berbeda-beda. Realitanya kelihatannya sama bahwa itu anak murid kelas 1 yang membutuhkan belajar, berhitung, membaca, ya, dan menulis. Tapi kenyataannya pas kita praktek di lapangan itu kebutuhannya berbeda-beda sesuai karakter anak masing-masing. Ada yang bisa cepat, ada yang kurang. Nah, maka kita seorang guru harus bisa mencari bagaimana caranya supaya anak itu bisa digali kemampuannya. Walaupun ada yang lemah dan sebagainya, itu belum tentu. Anak yang lemah juga mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, kelas 1 memang kelihatannya sama, membutuhkan itu satu, ya tadi, membaca, berhitung, menulis. Tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu punya kelebihan atau kelebihan kekurangannya berbeda-beda yang harus kita ketahui. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita melihat bahwa anak itu sama, padahal kenyataannya tidak. Tapi bagaimana cara kita mengubahnya biar anak itu sama semua? Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar di kelas, ya, misalkan ada anak yang sedikit nakal, ya, langsung kan, kamu nakal sekali, ya. Biasanya kita ini seorang guru dulunya, sebelum saya tahu bahwa mengikuti pendidikan guru, dulunya saya sering sebagai penghukum. Itu sebenarnya sih, ya, kalau seperti itu memang sudah lumrah kita lakukan. Tapi seyogyanya kita memberikan mindset yang lain biar kita itu bisa sedikit. Memang sih benar, ya. Misalkan itu ada anak yang kita misalkan memperlakukannya semaunya kita, mungkin ada anak yang gitu. Atau misalkan kita sebagai seorang guru selalu mengontrol anak, tapi kenyataannya ya tidak bisa. Sebenarnya sih tidak bisa, karena watak karakter anak tidak bisa kita rubah dalam satu hari, tidak bisa. Itu berkelanjutan, harus kita tuntun, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ya memang kita sebenarnya tidak bisa memaksakan anak. Nanti juga mungkin akan tumbuh dengan seiringnya waktu. Tapi memang kita harus bisa mengontrolnya secara berkesinambungan, secara terus menerus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Biasanya anak yang kalah atau yang salah biasanya merasa kalah. Tapi kita berusaha untuk kekalahan anak itu dibuat menang. Contoh misalkan ada anak yang nakal, tapi kita diajak, kenapa kamu misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, terus kita ngomong, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas?
kita ajak seperti teman. Mungkin dia akan ngomong, Bu saya malas, ya, saya malas mengerjakannya, saya nggak bisa, ya misalkan. Kenapa kamu nggak bisa? Jadi kita seolah-olah menguatkan hatinya, walaupun dia salah, tapi kita menguatkan hati supaya nanti tidak terulang lagi. Mungkin dia juga akan sadar apa yang dia lakukan itu salah, kemudian akan berubah lebih baik dan akan melakukannya dengan niat dari hatinya anak tersebut, tidak dipaksa dari kita. Kalau kita misalkan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Coba yang kerjakan sekarang. Dia mengerjakannya secara menggerutu, kesal. Ya. Tapi kalau kita ajak bercakap, nah di sini juga apa? Harus mematuhi peraturan, maka dinamakan akan disiplin. Padahal itu selama ini keliru, ya. Makna disiplin di sini keliru, ya. Yang kita terapkan selama ini keliru pada wajib. Kalau menurut ini bahwa disiplin itu manusia yang merdeka, yang punya kesadaran diri, yang punya tanggung jawab, itu disiplin. Kalau disiplinnya mematuhi aturan yang ada saja yang sudah ditetapkan oleh satu instansi atau apa, itu tidak keluar dari hati kita. Ya memang peraturan sudah ada, tapi kalau tidak keluar dari hati kita, itu kayaknya disiplinnya disiplin terpaksa karena memenuhi aturan. Ya. Tapi kalau disiplinnya itu manusia yang merdeka, ya, manusia yang punya rasa tanggung jawab, punya rasa inisiatif sendiri, punya niat, punya kesadaran, insya Allah disiplinnya disiplin dari hati, dari kitanya. Ya biasa-biasa saja. Iya. Jadi kita itu merdeka, tidak takut. Ya. Tapi kalau misalkan disiplinnya hanya mematuhi aturan, itu kita tidak merdeka, kan terkekang. Ya. Itu disiplin, itu pengertian dari disiplin. Kemudian makna disiplin positif menurut Dean Gessen, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya tadi yang saya katakan tadi, dari intrinsik kita sendiri, dari dalam hati kita ini akan terbangun, yaitu rasa tanggung jawab, itu nilai kebajikannya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya. Selanjutnya Pak Heru. Nilai kebajikan kita juga akan mengacu pada profil belajar Pancasila, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Biasanya ini ada di visi misi sekolah. Alhamdulillah, slide kita yang pertama tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan sudah selesai. Tapi sebelum selesai ke sini, saya pengen meminta refleksi dari Bapak dan Ibu. Satu saja. Satu slide, masih 3 lagi. Jadi ngebut setidaknya. Ya. Siapa ya yang kira-kira dari pemaparan yang pertama kita menggenggam tangan, kemudian kita punya pemikiran, kemudian kita dikaitkan-kaitkan tadi sampai akhirnya sini. Sedikit gambaran dari tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk slide pertama yang mungkin untuk refleksi yang dimaksud oleh Ibu Susi, barangkali saya memfokuskan atau menitik beratkan pada ketika tadi Kesimpulan bersama Pak. Iya, kesimpulan. Kita menunjukkan atau kami menunjukkan ada yang terbuka dan ini ada yang terbuka dan yang tertutup gitu ya. Itu untuk prinsip-prinsip
tadi prinsip-prinsip begitu ya, Indonesia. Barangkali satu keyakinan bahwa ketertutupan itu artinya kita harus teguh memegang prinsip yang positif gitu ya. Tetapi kepada gambaran-gambaran lain atau disiplin ilmu yang lain yang terbuka juga bukan sesuatu yang artinya kita tidak bisa memegang prinsip. Jadi uraian tadi karena untuk keterbukaan dan ketertutupan itu agar lebih difokuskan lagi pada intinya itu suatu apa yang harus diterapkan dalam pendidikan itu sebagaimana mestinya itu bagaimana begitu Bu. Artinya yang terbuka juga bukan sesuatu yang kurang baik begitu ya untuk sesuatu hal tertentu atau hal-hal lainnya. Keterbukaan juga kan tidak negatif atau baik lah intinya. Ya kita lebih terbuka, lebih welcome, lebih enjoy dan sebagainya begitu. Saya pikir untuk tertutup dan terbuka hal ini kira-kira lebih dispesifikkan pada hal itu. Saya tadi kan memancing Bapak dan Ibu ya membuat percobaan. Memang benar pada intinya Pak Sarjo tergantung diri kitanya ya. Ada yang tangan kita genggam itu merupakan prinsip kita bahwa kita menyimpan sesuatu rahasia yang besar, maka kita harus menyimpannya rapat-rapat. Itu mungkin yang harus kita genggam. Nah, atau kita juga mempunyai satu tujuan yang kuat ya kita genggam sehingga tujuan itu bisa tercapai. Dan ada di sisi lain juga kita harus terbuka. Dengan keterbukaan kita akan menimbulkan satu kepercayaan yang kuat untuk kita saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam satu instansi. Ya, memang betul Pak Sarjo, itu mantap Pak Sarjo. Siap, alhamdulillah. Selanjutnya yang prinsip kita Pak Sarjo. Nah, di sini ada teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya, menurut Kim Gensen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini teori motivasi. Kita lanjut Pak Heru selanjutnya. Anda sekarang mengikuti diseminasi hari ini. Mengapa Anda mengikuti diseminasi ini? Apakah bila Anda tidak mengikuti diseminasi ini akan ada yang menyakitkan yang akan terjadi pada Anda? Atau apakah Anda mengikuti diseminasi ini karena Anda ingin menjadi seorang guru dengan nilai-nilai yang Anda yakini? Misalnya menjadi seorang guru pembelajar. Apa dampak ketiga motivasi tersebut pada diri Anda? Yang mana motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan membuat Anda terus bersemangat secara internal? Jadi apa? Bapak Ibu di sini dengan mengikuti kegiatan hari ini tuh apa? Motivasinya apa? Mungkin ada yang motivasinya ini, mungkin ada yang motivasinya ini, berbeda-beda. Ya. Coba satu aja, motivasinya mungkin apa? Iya, boleh. Iya, terima kasih Bu Susi atas kesampatannya, luar biasa sekali ya. Kalau terkait motivasi itu kita tidak bisa mengukur dan melihat secara jelas kita motivasi di sini ada di mengikuti diseminasi ini ada apa? Apakah satu belajar cara Bu Susi gitu kan? Apakah Bapak Ibu ini karena teman jadi ngerasa aduh gimana saya mau jadi membantu gitu. Tapi secara pribadi bagi saya Bu, karena saya baru pernah mengalami apa yang Ibu alami hari ini, itu untuk motivasi yang saya rasakan saat ini adalah ingin lebih menghargai, ingin lebih menghargai nilai-nilai yang sudah ada gitu. Yang intinya bahwa diseminasi ini diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman kepada teman-teman kita di sini untuk tentang budaya positif ya Bu ya,
budaya positif. Intinya itu yang pertama kalau menurut saya Bu. Adapun hal-hal yang lainnya kita jangan jadikan prioritas ya. Ketika ada kesempatan di Semenesi, ayo kita ikuti, kita laksanakan, ambil yang bermanfaatnya, ambil ilmunya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Belajar itu tidak hanya cukup di bangku pendidikan. Belajar itu sepanjang hayat, ya. Misalkan ada momen-momen yang bisa sekiranya kita itu bisa menambah ilmu atau wawasan kita, maka kuatkan tekad, kuatkan niat untuk mengikutinya. Insya Allah kita ambil yang positifnya, yang tidak baik jangan diambil. Selanjutnya Pak Heru, penghargaan dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah, tidak terencana dan tiba-tiba. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan disepakati oleh dua pihak. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menghukum anak, ya. Mungkin yang senior juga ya, Pak Haji juga guru saya. Mungkin dulu juga seperti itu. Biasanya kalau zaman dulu ya Pak Haji, biasanya kalau anaknya nggak nurut itu biasanya kalau zaman dulu guru itu membawa penggaris yang panjang dari kayu. Kalau nggak nurut letok, ya, atau penghapus yang dilemparkan dari jauh. Ya, itu biasanya dulu itu model guru yang penghukum. ABG. Iya, zaman dulu, ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah senior di sini itu dulu pernah melakukannya. Memang mereka berpikir itu untuk mendisiplinkan anak. Tapi untuk zaman sekarang, yang anak-anaknya sudah pinter, ya, bahkan sudah pinter gadget, ya, sudah pinter main HP dan sebagainya. Kalau misalkan kita memperlakukannya seperti itu, maka akan dilawan. Ya, kita akan dilawan oleh anak tersebut. Maka tidak akan ada penghormatan. Kalau zaman dulu dibegitukan tuh sangat hormat, sangat nurut, ya, mengikuti. Kalau zaman sekarang sudah sesuai zamannya, kodratnya anak sudah berubah, ya. Jadi kayaknya kalau kita seperti itu, memang di depannya sih nurut, tapi di belakangnya akan timbul dan akan berkepanjangan yang mengakibatkan anak itu mungkin akan menaruh di dalam hati dan atau bahkan memperlakukan kembali apa yang kita lakukan ke temannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa hukuman itu memang harus dirubah menjadi konsekuensi, ya. Harus kita rubah. Nah, dengan cara apa kita harus merubahnya? Mungkin nanti ada prakteknya ya, di keyakinan kelas itu. Jadi kita seorang guru juga harus. Jadi anak itu jika melakukan satu kesalahan, dia sudah mengetahui konsekuensinya nanti apa, maka akan timbul dalam hatinya tidak akan melakukan karena sudah melakukan, karena aturannya timbul dari anak tersebut. Kita lanjut nanti biar disambungnya nanti ada, ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya itu merupakan pilihan. Ini contoh misalkan. Ada anak yang biasa, barangkali misalkan anak-anak biasa sebangku kita tuh sering kotor, ya, mencoret-coret bangku. Nah, secara tidak langsung, bagaimana caranya? Walaupun kita itu pengen menghukum anak itu, tapi dia melakukan satu kesalahan, kita bisa memanggil anak itu untuk kita berdiskusi, ya. Contohnya misalkan, kenapa anak kamu itu mencoret-coret bangku, misalkan kayak gitu, ya. Mungkin dia punya alasan. Misalkan alasannya itu, ya Bu, saya tidak punya buku gambarnya habis, tapi saya pengen menggambar, tapi buku gambarnya habis. Itu biasanya anak, celatukan anak kan yang pertama. Kenapa tidak membeli buku gambar dulu kalau buku gambarnya habis? Orang tua saya tidak punya uang, misalkan jawaban. Biasanya anak kan polos, ya, apa adanya, biasanya kayak gitu. Nah,
kebersihan lingkungan kelas. Jadi akan tumbuh seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kamu lakukan tadi itu untuk membayarnya bagaimana? Misalkan untuk mengubah kesalahan kamu, yaitu misalkan ya Bu, nanti saya akan membersihkannya dengan cara membeli autan untuk membersihkannya biar hilang. Misalkan nyoret-nyoretnya pakai spidol yang permanen yaitu. Nah, berarti dia sudah tahu salahnya apa. Nah, tapi untuk menyelesaikannya juga dia tahu harus seperti itu. Nah, itu dalam konsekuensi. Nah, apa yang saya lakukan atau omongan tadi, percakapan dengan anaknya itu namanya restitusi. Cara mengubah anak itu supaya tidak merasa bersalah, itu perbedaannya. Nah, sudah ini ciri-ciri ya, ciri-ciri hukuman, ciri-ciri konsekuensi, ciri-ciri restitusi sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut Pak Heru ya. Konsep diri buruk ya, karena merasa terhukum ya, merasa tertuduh. Terus mode paksaan ya, harus membetulkannya dengan kepaksaan, tidak ada niat dari hati. Kemudian biasanya dibuat oleh murid ya, guru sebagai penghukumnya. Kemudian mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu membayar impas kesalahannya, itu hukuman. Ini mudah-mudahan nanti yang model hukuman seperti ini sudah tidak ada lagi di kita. Teori kontrol dibuat oleh murid ya, tadi pengakuan yang dia utarakan, pengakuannya kemudian dia buat juga dengan perbaikannya itu ya, perbaikannya itu dilakukan juga oleh dirinya sendiri, tidak hanya dua ya. Ini keyakinan ya, ini contoh ya Pak. Biasanya Pak Harto kalau pakai helm itu untuk apa Pak Harto? Yang melindungi kepala. Ya, melindungi kepala ya. Berarti kan Pak Harto sudah masuk pada keyakinan dirinya bahwa kita itu harus memakai helm. Itu sudah bagus Pak Harto ya, untuk melindungi. Satu bentuk uang biar tidak kelihatan. Ya. Kemudian mengapa kita nilai kesehatan atau keselamatan ya, itu juga untuk keselamatan kita. Ini hanya contoh keyakinan kelas. Coba kita bareng-bareng coba kalau kita berada di satu kelas itu, keyakinan kelas biasanya ada celetukan. Biasa coba bayangkan kalau anak-anak kecil dengan anak-anak yang kelas 4, 5, 6 yang sudah besar itu ya. Pembersihan selama dari iman. Nah, itu biasanya ada satukan. Ya, itu juga itu satu kita bisa buat nantinya di keyakinan kelas kita masing-masing, khususnya guru kelas. Selanjutnya Pak, sama halnya kita nanti membuat keyakinan kelas di kelas itu bahwa kita mempunyai tujuan. Untuk apa kita misalkan contohnya kebersihan sudah bagian dari iman. Untuk apa ruangan kita kelas bersih? Nah, kita akan memancing jawaban-jawaban dari anak. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas nak waktu. Nah, di sini ada contohnya. Contoh keyakinan kelas. Ini saya buat 2 kelas ya. Ada kelas yang rendah, ada kelas yang tinggi. Ini biar nanti Bapak Ibu bisa menerapkan mungkin dengan ide dari saya, mungkin akan diperluas oleh Bapak dan Ibu dan dipraktekkan di dalam kelasnya masing-masing. Ini contoh kelas 1 ya. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, yaitu tadi berhitung, membaca, menulis. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi di dalam pembelajarannya harus senang ya. SD kecil itu nyanyian dan sebagainya itu akan membuat anak-anak senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian ada lagi setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal itu kita beri pengertian untuk menghargai sesama teman. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, amannya tadi
Tapi bahasanya tidak bahasa yang dia anak-anak jangan ikut saja. Tuh, ya itu. Jadi bahasa-bahasa itu sudah mulai dikurangi, ya, dikurangi atau lebih bagusnya dihilangkan. Kemudian yang kelas tinggi ini selalu bersikap positif, ya, dalam setiap kegiatan harus punya nilai atau tujuan yang positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik dalam belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus kan harus lebih baik, gitu. Kita membuat motivasi ke mereka. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti menjaga, menghormati orang lain juga. Jangan sampai ada anak yang pengen sesuatu dari temannya langsung ambil tuh. Jadi dengan cara itu kita berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini kalau anak yang besar itu sudah bisa berpikir bahwa tugasnya harus dilakukan, ya, harus dilakukan itu yaitu dengan cara kita membangkitkan motivasi dirinya supaya selalu mengerjakan tugasnya. Nah, ini tampak seperti datang tepat waktu, kelihatan ya. Kalau misalkan bel masuk, anaknya sudah ada, berarti sudah tampak. Nah, kalau misalkan tidak tampaknya sering hadir terlambat, ya itu. Itu hanya contoh sekilas ya. Kemudian di sini juga ada ini bekerja ya. Tampak seperti juga ya, tekun bekerja dan menyimak guru, itu juga tampak seperti ya tuh. Kemudian tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, itu biasanya tidak tampak ya, tidak terlihat. Boleh Pak, boleh, kalau sudah izin boleh. Kerokan. Iya. Berperilaku ada yang tersenyum ramah, memberikan salam hormat ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini berperilaku. Alhamdulillah ya. Untuk menghilangkan kejenuhan, coba saya punya breaking sedikit. Saya punya namanya 3D. Ya. 3D. Botak, batik, batuk. Biasanya kalau ada kata botak kita megangnya apa? Kepala. Batuk. Kalau batuk biasanya megangnya tenggorokan atau mulut ya. Nah, kalau batik biasanya megangnya baju. Coba kita peragakan sedikit. Oh, salah kan. Bapak diam aja kek, jangan kagak pribet. Ya tadi batik ya baik, botaknya beli di gepek-gepekin. Iya. Itu sudah satu konsentrasi ya. Barangkali nanti guru kelas juga bisa ya. Jadi ice breaking kecil yang bisa mencairkan suasana biar gak tegang belajar terus gitu. Kita lanjut biar cepat selesai Pak Heru. Ayo ngebut. Tanya Pak Juri kebutuhan dasarnya apa? Ya, makan perlu, itu kebutuhan dasar manusia kan. Ya. Makan, ya, pendidikan juga perlu. Iya. Ya sandang pangan papan itu kebutuhan. Itu termasuk juga. Iya. Ya terutama sekarang juga ya untuk kesehatan ini perlu. Apalagi ini gelombangnya sangat panas ya Bu. Iya. El Nino apa? Ya terima kasih. Ya, memang benar itu kebutuhan bertahan hidup. Ya tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Juri, ya papan, sandang, pangan, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, itu biasanya lo. Ibu saja sih. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, ya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan untuk kita mencurahkan apa yang kita inginkan, kebebasan macam-macam lah. Kemudian penguasaan atau power, ya kekuatan kita ada di mana. Kalau Pak Haji Juri, Pak Harto, Pak Sate sudah punya kekuatan, yaitu sebagai kepala sekolah. Kemudian bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu makan, sandang, pangan, yaitu. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau love, ya love, cinta, ya itu juga sangat dibutuhkan, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, ya. Kalau kita punya pasangan, kalau kita tidak merasa disayangi gimana? Sama halnya dengan anak-anak, ya? Ya itu.
Itu biasanya ada pikiran anak-anak yang seperti itu, maka mereka juga butuh kasih sayang, ya, love to love. Lanjut Teru, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu atau konten, menjadi terampil, diakui juga, berprestasi, keterampilan kita. Ya alhamdulillah ya, sudah tercapai, penguasaannya sudah tercapai. Nah untuk ibu-ibu bapak juga sudah menjadi guru. Ya. Nah tinggal kita menularkan ke anak-anak supaya anak-anak punya cita-cita, punya apa yang ingin kita gapai, punya prestasi. Ya tuh. Lanjut, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Saat mereka bermain, mereka pelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, biasanya kita juga memerlukan misalkan jalan-jalan atau healing. Jadi sekarang healing ya Bu ya Ci? Healing juga. Itu satu keterangan. Sama halnya dengan anak-anak juga, kita harus bisa memberikan kesenangan ke mereka. Jadi belajar sambil bermain. Dengan banyak kita memberikan peraga, alat peraga. Ya, betul juga. Itu satu kesenangan anak-anak, karena anak-anak kan intinya bermain. Senangnya anak bermain. Ya. Hanya sekilas ini ya. Yaitu Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Menurut Anda, jenis kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh Bimo dari tadi 5 kebutuhan itu? Rasa disayang. Mungkin dia ingin berlari, bermain. Mungkin di kelasnya terlalu membosankan. Ya, alhamdulillah itu bisa terjadi. Alhamdulillah baik. Ya. Ketiga sudah selesai dan alhamdulillah sudah direfleksikan oleh Ibu Risma tadi ya, bahwa kita itu harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Itu Satu lagi. 5 posisi kontrol. Enaknya kita buat ya video dulu biar teman-teman tahu lah. Ya. Lagi ngapain ada? Pagi Bu. Salam, pagi Ger. Ada tahu diundang ibu kemari? Mungkin berkaitan dengan ada tadi pagi dan lemari. Ada sudah tahu ya, sudah tahu kan kesalahan ada di mana. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas ada. Saya ingin menggambar bukan saya, hobi saya menggambar ide dan menceritakan. Karena menggambar aja belum Bu. Terus kalau tidak keyakinan kelas Anda apa sih? Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Karena mencoret-coret lemari itu tidak baik, ya kan? Nah, terus apa yang bisa Anda lakukan untuk menebus kesalahan itu? Selalu bertanggung jawab Ibu atas kebersihan kelas. Ya, terus apalagi yang mau Anda lakukan untuk menebus semua kesalahan itu? Ya Bu, pertama saya meminta maaf karena sudah mencoret-coret lemari. Kedua, saya akan membersihkan lemari yang sudah saya coret-coret. Ya. Jadi Adel sudah tahu kan kesalahannya Adel. Ibu apresiasi ya, ibu apresiasi dengan tanggung jawab Adel. Dan ibu ingatkan jangan dilakukan lagi. Ya Bu, terima kasih, saya permisi. Ya, silakan.
Jangan ya, dengan baik, jangan ribut. Lagi ngapain ya? Silakan duduk. Nana tahu dipanggil ke kantor ibu. Oh ya, berarti Nana tahu ya apa yang dilakukan oleh Nana. Itu termasuk dalam keyakinan Kristen. Saya sudah tahu. Nah, terus Naila termasuk dalam keyakinan apa? Keyakinan apa itu tadi? Selalu jujur dan bertanggung jawab. Bagus, Naila sudah menyadarinya. Nah, sekarang ya solusinya apa supaya Naila tidak seperti itu? Tidak berpaham. Saya minta maaf karena sudah membuat keributan di Ya, ini 5 posisi kontrol. Pernahkah Bapak Ibu di saat jam istirahat atau belajar, anak sering laporan? Biasanya pernah kan mungkin setiap saat mungkin baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Sering seorang guru didatangi oleh seorang murid yang menyatakan bahwa temannya bermasalah. Mereka biasanya mengadu untuk perasaannya. Kemudian di sini ada disiplin positif, berpusat pada murid. Ini menurut Diana Gershon. Pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi yang terdiri dari motivasi ekstrak dan motivasi intrinsik. Motivasi eksternal ya biasanya itu terjadi di luar diri kita. Yang motivasi intrinsik biasanya terjadi dalam diri kita, dalam diri. Ya. Motivasi eksternal ini terdiri dari identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Sedangkan motivasi intrinsik, identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol positif, kontrol diri juga sudah terpenuhi. Ada beberapa macam tentang tipe kita sebagai, ada yang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Contohnya ya, misalkan guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu seorang penghukum. Ciri-ciri guru seorang penghukum. Kemudian ciri-ciri guru pembuat orang merasa bersalah yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, ciri-ciri guru berbuat sebagai teman yaitu membuatkan atasan alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan ciri-ciri guru sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian yang paling baik yaitu ciri-ciri guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada kata-kata guru juga yang sering diidentikan dengan ciri-ciri guru sebagai berikut. Kalau ciri-ciri guru yang sebagai penghukum, biasanya guru selalu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya biasanya akan menghukum, misalkan lari dan sebagainya. Ya. Itu hanya sekedar contoh. Kemudian
Jika guru berkata, ya ada guru berkata juga yang ciri-ciri pembuat orang merasa bersalah, yaitu guru sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian guru sebagai teman, biasanya dia sering berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian juga ada kata-kata guru seorang pemantau. Contohnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah terjadi sekarang. Kemudian ada kata-kata yaitu guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu biasanya kata-kata dari seorang guru yang menjadi manajer. Kemudian hasilnya, kita lihat hasilnya ya. Hasil dari seorang guru penghukum biasanya ini terjadi pada diri siswa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Guru sebagai penghukum biasanya mendapatkan hasil yaitu anak-anaknya memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan guru yang sebagai pembuat orang merasa bersalah hasilnya yaitu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian hasil dari guru sebagai teman akan ketergantungan. Jadi anak-anak akan merasa ketergantungan karena selalu dibela oleh gurunya. Refleksi diri. Pernahkah Bapak Ibu di saat jam istirahat atau belajar anak sering laporan? Nah, anak ini nangis. Nah ini, ya, Bu Yaci juga ya, Bu Yaci. Nah, mungkin anak-anak sering seperti itu. Kalau bapak kepala biasanya gurunya, Pak. Iya, kalau bapak kepala yang menerima itu pasti gurunya. Pak, guru itu gitu. Nah, itu laporan juga, ya itu. Iya begitu. Nah, nggak kelihatan ya. Saya tuh nggak kelihatan kayak itu ya. Tulisannya di mana ya? Putih. Nah, Rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mudah-mudahan nanti kita akan menjadi manajer semuanya. Kalau Bapak Kepala Sekolah semuanya sudah menjadi manajer ya. Nanti Pak. Ya. Nah, di sini ada murid berkata, saya tidak peduli, itu penghukum ya. Kemudian kalau misalkan gurunya pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya bersalah. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, itu juga. Kemudian sebagai pemantau, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan, bisa memperbaiki keadaan ini, saya akan memperbaiki masalah ini. Itu seorang manajer. Nah, mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini ya. Dan Ibu guru juga harus bisa menjadi seorang manajer. Jadi dalam memperlihatkan kasus ke anak itu jangan sampai kita sebagai seorang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah ya. Kita harus bisa menjadi seorang teman dan seorang manajer. Tiga kali itu karena kita sebagai penghukum ya. Karena dia merasa bahwa misalkan kita nakal ya, hanya dijewer lah atau di apa gitu ya, itu mungkin akan tidak memberikan rasa kapok ke mereka yang tidak. Jadi karena tidak muncul dari hatinya untuk berubahnya tuh tidak muncul. Maka kita harus bisa menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu tidak hanya Bapak Kepala Sekolah ya, Tutor.
Jadi guru juga harus bisa menjadi manajer di kelasnya, ya, manajer di kelasnya. Kemudian yang dibawa yaitu kaitan dengan dunia berkualitas. Ya. Ini kalau misalkan penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, atau maksudnya menyepelekan, ya, menyepelekan guru tersebut. Ya biasa, jam galaknya makanan iku, padahal kita jauh ya, itu sudah cukup di situ. Ya, itu untuk penghukum. Kalau misalkan pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Paling yang mereka hanya, ya, gampang lah kayak gitu. Jadi kalau bisa itu kita harus bisa meletakkan murid sebagai manajer juga. Murid meletakkannya dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas itu. Dia mengetahui kesalahannya, tapi dia juga bisa atau mampu untuk memperbaikinya dengan pikirannya dia sendiri. Lanjut Pak. Langkahnya yaitu ada 3 langkah, yaitu stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Nih ada di sini ya. Validasi tindakan yang salah, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh dari kata-katanya ya. Salah, jadi jangan disalahkan langsung kamu itu begitu tidak. Jadi kita menanyakan alasannya apa melakukan sesuatu itu tuh, apa alasannya anak-anak. Biasanya anak-anak juga kalau misalkan nakal ke temannya, misalkan ada anak yang tak sengaja atau gimana, itu biasanya ada alasannya kenapa seperti itu. Jadi anak-anak yang nakal itu punya alasan sebenarnya. Mereka punya alasan, barangkali di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka akan melampiaskannya di sekolah. Itu bisa jadi. Jadi dengan cara-cara yang seperti ini kita akan tahu permasalahan anak tersebut. Jadi cara penanganan anaknya juga insya Allah kalau kita tahu latar belakangnya, alasannya, itu akan lebih mudah untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita semua tadi kan anak sudah bersalah, kemudian kita sudah menanyakan alasannya. Kita juga harus memberikan penguatan ke mereka. Setiap orang tidak ada yang benar, pasti punya satu kesalahan yang dia lakukan. Maka biar merasa dia itu tidak merasa bersalah, tapi kita kuatkan dengan itu. Tapi tetap kita harus bisa mengontrol mereka. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Ini penguatan ke mereka biar mereka tidak merasa bersalah. Kemudian kita alihkan ke keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, contohnya tadi, misalkan kita membuat keyakinan kelas, misalkan kelasnya kotor, kemudian kita membuat satu kelas keyakinan kelasnya itu apa yang tadi Pak Heru? Yang sudah kebersihan daripada iman. Jadi keyakinannya sudah dipakai, yaitu bahwa kebersihan itu sebagai daripada iman, maka sudah akan dilakukan oleh anak itu. Kemudian segitiga restitusi tersebut. Lanjut Pak Heru. Alhamdulillah tadi sudah videonya, itu contoh restitusi tadi disetel dari awal, kemudian ini berakhir lah ya. Dalam hidup yang ada hanya sukses dan belum berhasil, jangan menyerah. Saya mohon pada Bapak dan Ibu, baik yang kepala sekolah atau yang guru, mudah-mudahan kata-kata ini bisa memacu kita, memotivasi kita untuk berbuat adanya perubahan dalam diri kita untuk kita lebih maju. Belum tentu kita sebagai kepala sekolah juga sudah bisa dikatakan berhasil, belum tentu. Pasti ya, keberhasilan itu bisa diukur, yaitu yang mengukur siapa diri kita sendiri. Apakah kita sudah berhasil atau tidak, yaitu yang merasakan kita sendiri. Dan sebelum saya akhiri, ada satu pantun dari saya. Memungut kerang, tulis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi saya tidak berkesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.